Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur untuk segala berkat kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk mujizat, kuasa, kesembuhan, pertolongan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 32. Tertulis demikian. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, F.B. Meyer, seorang hamba Tuhan yang melayani di Inggris, pernah berkata, jangan buang waktumu hanya menunggu dan merindukan kesempatan besar yang mungkin tidak akan pernah datang. Tapi gunakanlah waktumu untuk melakukan hal-hal kecil yang dipercayakan Tuhan kepadamu dengan setia. Ada banyak orang ingin setia, tapi beralasan terkendala dengan keadaan. Terkadang situasi membuat kita berubah setia. Lalu kita menyesal dan bertanya, bagaimana caranya supaya saya setia? Ada beberapa hal yang bisa menghalangi kita untuk menjadi setia kepada Tuhan. Di antaranya adalah kesibukan dunia yang terlalu banyak. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan, bisnis, atau hal-hal lain yang membuat kita melupakan Tuhan. Selain itu, godaan dosa yang terus-menerus menghampiri dan kita biarkan, sehingga mengakibatkan kita menjadi lemah dan tidak lagi menolak godaan dosa yang datang kepada kita. Lalu kita kehilangan kesetiaan. Dan satu lagi penghalang kesetiaan adalah keraguan dalam iman. Di saat kita ragu, disitulah kita jadi rentan untuk tidak setia. Dalam Ulangan pasal 5 ayat 32 ini tertulis, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dari satu ayat firman Tuhan ini, kita mendapatkan arahan bagaimana caranya supaya kita setia. Yang pertama adalah kenali firman Tuhan. Setiap hari bacalah firman Tuhan. Renungkanlah dan hafallah ayat-ayat firman Tuhan itu dalam hati kita. Minta Tuhan untuk menolong agar kita memahami dan mengingat akan firman-Nya. Kalau kita tidak membaca dan tidak berusaha mencari tahu akan firman Tuhan, bagaimana kita bisa setia? Kita perlu mengerti terlebih dahulu, perlu mengenal akan firman-Nya, maka kita akan bisa setia untuk melakukan firman Tuhan. Yang kedua, lakukan firman-Nya dalam keseharian kita. Tidak ada cara lain untuk setia selain melakukan perintah-Nya. Waktu akan terus berjalan dan membuktikan apakah kita setia. Tapi kita pasti akan didapati setia bila di setiap waktu kita punya komitmen untuk melakukan kehendak Tuhan. Godaan jelas akan ada, saudara. Tapi kita semua hendaknya berfokus pada firman Tuhan dan teguh berpegang selalu kepadanya. Setiap godaan kita harus hadapi dengan sikap tidak kompromi, menolak atau kita hindari supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, saudara, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini yang seringkali menggagalkan kesetiaan, yaitu menyimpang dari jalan yang Tuhan tetapkan. Seperti apa yang dikatakan oleh F.B. Meyer, di mana banyak orang menanti kesempatan besar, tapi mengabaikan kesempatan kecil yang Tuhan percayakan. Akibatnya kita jadi kehilangan fokus yang benar.
dan itu membuat kita tidak setia pada apa yang seharusnya kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang menyimpang, entah itu ke kanan atau ke kiri, intinya adalah kita hendak keluar dari jalur firman Tuhan. Kita hendak keluar dari panggilannya. Sudah tidak ada lagi di jalan yang lurus, tidak ada di dalam kasih karunia Tuhan, mulai berbelok dari kebenaran. Mari kembali luruskan langkah hidup kita, luruskan hati kita, tetap ada dalam koridor firman Tuhan. Jangan keluar dari kasih karunia-Nya, jangan tinggalkan kasih mula-mula, tapi kobarkan kembali semangat kita di dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Berdoalah saudara, minta kekuatan Tuhan untuk menolong dan menopang dalam setiap tantangan yang ada. Mari kita ambil komitmen untuk setia kepada Tuhan. Kalau selama ini kita sudah tidak setia, bertobatlah dan kembali untuk setia kepada Tuhan. Arahkan pandangan rohani kita hanya kepada Tuhan yang telah memanggil kita dalam panggilan yang kekal dan mulia. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar dan mengingatkan kami untuk kami setia dan setia kepada Tuhan. Begitu sering ada tantangan yang membuat kami ingin berbelok, membuat kami ingin menyimpang ke kiri atau ke kanan, yang menggoda kami untuk keluar dari jalur firman Tuhan, keluar dari visi panggilan-Mu. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Kami butuh kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Karena itu tolong kami, kuatkan hati kami ya Tuhan. Dan kami pun secara pribadi mau menguatkan hati dan tunduk pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tuntun kami untuk selalu ada dalam jalan kebenaran-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan menjamah dan menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.